hei bodoh, jangan macam-macam sama ulama. Anda mati, keluargamu mencari ulama, harta warisanmu diapain nih? Kekayaan Anda tidak seperti kekayaan Qarun. Allah tenggelamkan dia dengan hartanya. Jabatan Fir'aun tuh lihat, Allah tenggelamkan dia di laut. Ulama itu pewaris para nabi dan rasul. Allah angkat mereka karena ilmu yang mereka sudah miliki. Melalui para ulama kita bisa mengenal halal dan haram. Melalui para ulama kita bisa membedakan antara yang hak dan batil. Melalui para ulama kita bisa mengetahui mana yang membahayakan, mana yang bermanfaat. Melalui para ulama kita bisa mengetahui dan bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk dan busuk. Ulama adalah tiangnya syariat, pilar dalam syariat Islam, dan mereka sebagai benteng untuk akidah kita. Betapa banyak murid yang sudah diajarkan oleh para ulama, dan betapa banyak orang yang tersesat dari jalan yang diridhai Allah, mereka meluruskannya, menjadi pembimbing untuknya, mengarahkannya. Ulama itu di muka bumi gambarannya seperti bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di langit itu adalah yang memberi petunjuk kepada kita di darat maupun di laut. Cukup kemuliaan bagi mereka, Allah menggabungkan antara mereka dan Allah. Allah berfirman dalam ayat yang dibacakan tadi, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Jalla Jalaluhu bersaksi, para malaikat dan para ulama bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka ini orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Sebagaimana Allah gambarkan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut dan bertakwa kepada Allah adalah para ulama. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW, Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ardin hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, semua sehingga semut yang ada di lubang dan ikan yang di dalam laut mendoakan kebaikan bagi mereka yang mengajarkan kebaikan untuk orang. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasannya apabila Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Muawiyah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa akan diberikan, dikehendaki kebaikan oleh Allah, akan diberikan pemahaman dalam agama. Mafhum mukhalafah, jika Allah tidak menghendaki kebaikan kepada manusia ini, maka Allah akan tidak memberikan pemahaman dalam agama Islam. Dia akan menjadi orang bodoh dan terus menerus akan menjadi orang bodoh. Ulama itu tidak sama dengan manusia biasa. Allah berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? La yastawun, tidak mungkin sama di sisi Allah. Ulama itu adalah benteng untuk umat dan akidah kita. Apabila hilangnya ulama, maka tersesatnyalah umat. Dan bukan pernyataan saya, itu hadis Rasulullah.
yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna Allah la yaqbidul ilman intiza'an yantazi'ahu minal ibad. Allah tidak akan mencabut ilmu sebagaimana Allah mencabut daripada hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah cabut ilmu dengan mencabutnya ulama. Coba dari awal corona sampai saat ini berapa ulama wafat? Dan ulama-ulama hebat. Ada yang ahli hadis, ada ahli tafsir, ada ahli tasawuf, macam-macam mereka. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi mencabutnya ilmu itu dengan mencabutnya para ulama. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman, sehingga Allah tidak mensisakan satu pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang manusia yang hidup di zaman tersebut akan mengangkat orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Allah cabut semua ulama. Siapa yang mau diangkat? Orang-orang bodoh, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu semua. Abu-abu itu yang tidak jelas, ya, diangkat oleh orang jadi ulama karena modalnya cuma pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung. Padahal dukun juga pakai begitu kadang-kadang. Maka harus kita membedakan antara orang yang berpakaian. Ada ulama pakaiannya sederhana sekali, tidak nampak karena zuhudnya, tawadunya. Kadang-kadang kita punya gaya lebih dari ulama, sehingga orang tertipu dengan penampilan. Jadi dia bertanya kepada kita, sehingga kita menjawab pertanyaan tersebut tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan hawa nafsu. Dan ada ulama pura-pura bodoh, pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak dengar. Kalian tahu, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka menyesatkan diri mereka dan menyesatkan banyak orang yang hidup di zaman mereka. Allah angkat para ulama derajat yang begitu tinggi di sisi Allah. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang beriman lagi berilmu beberapa derajat di antara kalian. Ulama waris para nabi. Diriwayatkan Abu Darda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dalam sunan mereka, Nabi bersabda, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama waris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar maupun dirham, harta mereka itu disedekahkan. Wa innama warrathul ilma, para nabi rasul mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa mengambil ilmu, dia mengambil bagian menguntungkannya, membuat dia bahagia dunia akhirat. Sehingga Rasulullah SAW sendiri menganjurkan kita untuk terus-menerus menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ini jalan menuju surganya Allah. Rasulullah bersabda sebagaimana dalam Sahih Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa mencari satu jalan untuk menuntut ilmu atau menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalan yang menuju surganya Allah. Ulama adalah orang yang punya kedudukan tertinggi di hari kiamat. Itu di dunia sebelum akhirat. Ulama bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Ada sebuah hadis tapi sanadnya dhaif, lemah. Didhaifkan oleh Zainuddin Al-Iraqi yang takhrij kitab Ihya Ulumuddin. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Diriwayatkan bahwasannya yashfa'u yaumal qiyamah thalathah, al-anbiya, thumma al-ulama, thumma asy-syuhada. Yang akan memberi syafaat di hari kiamat 3. Ini hadis diriwayatkan Imam Baihaqi
dalam kitab Syu'abul Iman. 3 orang yang akan memberikan syafaat. Pertama, para nabi. Kedua, para ulama. Ketiga, orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Orang yang meninggal syahid itu akan memberi syafaat. Dalam hadis sahih 70 syafaat. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat ketika mengumpulkan semua manusia di satu tempat, Allah berkata kepada ulama, inni kuntu u'badu bifatwakum. Saya dulu orang menyembah saya, beribadah kepada saya berdasarkan fatwa-fatwa kalian. Orang mengenal saya, beribadah kepadaku karena fatwa-fatwa kalian. Wa innakum wa qad alimtu annakum kuntum takhlituna kama yakhlitun nas. Dan saya tahu kalian dulu kadang-kadang ada yang benar, ada yang salah, sebagaimana manusia-manusia lain. Wa inni lam adha ilmi fikum wa ana uridu an u'adzibakum idhabu faqad ghafartu lakum. Kalau Allah kumpulkan semua manusia di hari kiamat, Allah manggil para ulama. Dulu orang beribadah di muka bumi, menyembah aku berdasarkan pernyataan kalian, fatwa-fatwa kalian. Dan saya tahu kalian ini kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Tapi saya tidak pernah meletakkan atau menganugerahkan atau memberikan ilmu kepada kalian sedangkan aku menyiksa kalian atau punya keinginan menyiksa kalian. Pergilah, saya telah mengampuni kalian semua. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, in istata'ta an takuna aliman. Perkataan Aun bin Abdullah, dia berkata, saya berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, yuqalu, dikatakan, in istata'ta an takuna aliman, kalau anda mampu menjadi ulama, fakun aliman, maka jadilah ulama. Wa illam tastati' fakun muta'alliman, kalau tidak mampu menjadi ulama, jadi orang penuntut ilmu. Fa in lam takun muta'alliman fa ahibbahum, fa in lam tuhibbahum fala tubghidhahum. Coba perhatikan, kalau anda bisa jadi ulama, jadilah ulama. Kalau tidak bisa jadi ulama, jadilah penuntut ilmu. Kalau tidak bisa menjadi penuntut ilmu, maka cintailah orang para ulama dan para penuntut ilmu. Kalau kamu tidak mau mencintai para ulama dan penuntut ilmu, jangan sekali-kali membenci mereka. Jadi ulama, kalau tidak bisa jadi penuntut ilmu. Kalau tidak bisa, jadilah orang yang mencintai para ulama dan orang penuntut ilmu. Kalau tidak bisa mencintai mereka, jangan sekali-kali membenci mereka. Al-Hasan al-Basri mengatakan, ad-dunya kulluha zulma. Zulma. Dunia ini semua penuh dengan kegelapan. Gelap. Gak ada cahaya sama sekali. Illa majalisan ulama. Kecuali majlis-majlisnya para ulama. Dunia itu gelap. Hina kecuali majlis-majlisnya para ulama. Imam Abu Bakr al-Ajurri dalam kitabnya Fi Akhlaqil Ulama, dalam kitabnya Akhlaqul Ulama, beliau menyatakan ulama itu senantiasa memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah dalam segala keadaan mereka. Pertama, mereka keluar dari rumah menuntut ilmu, itu mereka dikaruniai Allah. Mereka sampai malaikat meletakkan sayap bentuk menerima mereka, bentuk gembira, senang dengan apa yang mereka lakukan. Mereka berada di jalan Allah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, jalan surganya Allah. Yang kedua, dan kita duduk bersama mereka itu mendapatkan karunia Allah. Dan ulama kalau duduk bertadarus, bermuzakarah, mereka saling membaca kitab atau saling mengingatkan dalam kebaikan, itu ada karunia-Nya juga. Dan orang yang mereka ajarkan juga mereka dapat pahala. Dan orang yang belajar kepada mereka dapat juga pahala. Maka Allah gabungkan semua kemuliaan untuk para ulama. Dia keluar dari rumah di dalam karunia Allah, di majlisnya dalam karunia Allah, duduk bermudarasah, bertadarus bersama ulama lain dalam karunia Allah, duduk mengajarkan orang, kita dapat kemuliaan. Orang yang mengaji dapat kemuliaan. Kita ngaji sama para ulama dapat juga kemuliaan. Maka dalam segala urusan kehidupan mereka itu ada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sah Ibn Abdullah mengatakan,
Man arada an-nadhara ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Ya salam. Barang siapa ingin mencari majlis-majlis para nabi dan rasul, silahkan datang dan perhatikan majlisnya para ulama. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, barang siapa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilm. Barang siapa ingin dunia maka berilmu. Barang siapa ingin akhirat berilmu. Ya, barang siapa menginginkan dua-duanya hendaklah berilmu. Maimun Ibn Mahran dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih karangan Imam Ibn Abdul Bar, beliau mengatakan sesungguhnya perumpamaan ulama ini di satu negeri, di satu tempat itu seperti mata air yang tawar, yang manis dan indah di dalam desa dan kampung dan negeri tersebut. Kita ini tidak bisa jauh dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari segala yang hidup itu dari air. Dalam tubuh manusia aja 70% lebih atau 75% dari air. Kebutuhan kita kepada air luar biasa. Kalau antum makan gak ada air, bahaya. Itu air yang diperlukan. Maka coba perhatikan, kalau tidak ada air di dalam desa atau kampung atau negeri tersebut, betapa bahayanya. Betapa kita membutuhkan air. Kalau tidak ada air kita mati. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, mathalul ulama mathalul matar. Ulama itu seperti hujan. Haitsu saqatu nafa'u. Ulama itu perumpamaan seperti hujan, dimanapun mereka berada pasti bermanfaat. Jangan kira ulama itu orang-orang yang hebat semua dan Masya Allah diberikan kehidupan yang indah. Tidak. Mereka juga disiksa dan dihina. Maka penjara untuk para ulama itu bukan hal yang aneh, hal yang mengejutkan kita. Jangan terkejut. Bukan para ulama yang masuk penjara. Nabi Yusuf juga sudah masuk penjara kok. Nabi Muhammad sudah dikurung bersama keluarganya hampir sekitar 3 tahun di Syekh bin Abi Thalib. Nabi aja sudah kena. Kemudian Nabi Yusuf masuk penjara. Maka penjara itu bukan sesuatu yang baru. Itu sejak dahulu biasa. Ulama itu masuk penjara itu hal-hal yang biasa. Maka bagi ulama itu banyak yang masuk penjara seperti Nabi Yusuf. Kemudian ada seorang tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib, beliau masuk penjara. Imam Abu Hanifah Nu'man, pendiri mazhab Hanafi, beliau masuk penjara. Imam Malik bin Anas, pengarang kitab Muwatta dan guru Imam Syafi'i, masuk penjara. Murid dari Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i kita masuk penjara ketika masuk Baghdad. Dan ditolong oleh Muhammad bin Hasan Syaibani, murid dari Imam Abu Hanifah, karena punya kedekatan dengan penguasa. Imam Abu Hanifah masuk penjara, Imam Syafi'i masuk penjara, Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, masuk penjara. Imam Ahmad bin Hanbal, murid mereka juga masuk penjara. Imam Ibn Hazm al-Zahiri yang punya kitab Al-Muhalla, itu beliau juga masuk penjara. Imam Al-Izz bin Abdus Salam, Sultanul Ulama, juga masuk penjara. Dan mereka bukan masuk penjara sekedar penjara kayak orang-orang lain, cuma kerjaannya tidur, makan. Tidak, mereka di penjara berkarya. Mereka anggap ini apa? Khulwat. Mereka sedang berkhalwat, menyendiri dari manusia. Imam Asyuti berkhalwat mengeluarkan banyak kitab-kitab buat kita. Karena ulama kalau aktif di luar pengajian terus, kapan berpunya kitab? Maka kalau berkhalwat itu jadi momentum bagus buat mereka. Maka Imam Ibn Taimiyah ketika mau diusir atau mau dipenjara, kata beliau, "Ma yaf'alu bi a'dai?" Apa yang dilakukan musuhku kepadaku? Kalau mereka mengurung saya di satu penjara, itu penjara itu sebagai khalwat untuk saya. Fasijni khalwah. Kalau mereka mengurung saya, itu yang mereka tempatkan di dalamnya itu penjara, itu sebagai apa? Tempat ibadah saya. Dan surga ada di dalam dada saya. Kitab-kitab, beliau ngaji, beliau nulis. Apa? Mereka ini ulama senang dengan hal demikian. Itu menggugur dosa, mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Imam Ibn Hazm al-Zahiri masuk penjara. Imam Al-Izz bin Abdus Salam masuk penjara. Imam Ibn Al-Hajib Al-Maliki masuk penjara.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masuk penjara. Imam Ibnul Qayyim masuk penjara. Imam Al-Amirus San'ani, ulama top di negeri Yaman pada saat itu, dan beliau mensyarah, ya, menjelaskan banyak kitab dan punya musannaf As-San'ani, Imam Al-Amirus San'ani. Itu semua ulama ini masuk penjara, dan belum lagi yang saya belum sebutkan, banyak sekali. Maka itu hal yang wajar buat mereka. Halo? Halo? Masih hidup? Halo? Halo? Ini lagi serius apalagi ngantuk? Maka penjara bagi ulama bukan sesuatu yang asing. Mereka ini biasa masuk keluar penjara, itu hal biasa. Karena untuk menyuarakan kebenaran itu kadang-kadang susah. Halo? Jelas? Ulama ini, saya ingin mengakhiri, ulama ini bukan orang ma'sum, bukan orang yang suci. Ulama ini sama dengan manusia lain. Kadang-kadang dia salah, kadang-kadang dia benar. Kalau dia salah, jangan menisbahkan kesalahannya kepada Islam. Tuh, Islam begitu, jangan. Kesalahan individu, kesalahan pribadi. Semua ulama begitu, ada kesalahan. Berarti bukan karena dia bukan maksum berarti saya nggak harus menghormati wajib. Menyakiti tidak boleh. Menghormati ulama wajib, menyakiti tidak boleh. Dan yang tidak harus itu mengikutinya. Imam Abu Hanifah ulama besar. Imam Malik bin Anas ulama besar. Tapi saya hormat, saya takzim kepada beliau-beliau, tapi nggak wajib mengikuti beliau. Saya ikut mazhab Syafi'i. Halo? Jelas? Hormat wajib. Mereka ini bukan maksum. Mencintai, menghormati ulama itu wajib, tapi nggak harus saya mengikuti. Harus bedakan antara hormat dan tidak mengikuti beliau. Akan tetapi kalau ulama itu bersalah, kita perbaiki kesalahan dengan bijaksana. Kalau ada kekeliruan, ada kesalahan, kita perbaiki dengan bijaksana, tanpa kita mencaci maki, apalagi menghina, merendahkan martabat mereka. Kitab-kitab ulama itu penuh dengan perdebatan mereka. Yang ini debat ini, yang ini debat ini, yang munadharah mereka itu banyak. Dalam kitab-kitab seperti kitab Al-Mughni Imam Ibn Qudamah, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, dalam kitab-kitab ulama itu semua ada perdebatan mereka. Kenapa? Itu yang namanya disebut kadang-kadang fiqih muqaran, perbandingan mazhab. Ya mazhab ini bantah mazhab ini, ya mazhab ini bantah mazhab ini. Tetapi tidak pernah menemukan yang namanya saling menyesatkan, apalagi saling menghina. Mereka tetap menjaga marwahnya sebagai ulama. Dan begitu semua para salafus salih memperlakukan ulama demikian. Ibnu Mubarak mengatakan, barang siapa meremehkan ulama, hilang akhiratnya. Halo? Barang siapa, Imam Ibnu Mubarak mengatakan, man istakhaffa bil ulama'i dhahabat akhiratuh, wa man istakhaffa bil umara'i dhahabat dunya, wa man istakhaffa bil ikhwani dhahabat muru'atuh. Kalau anda meremehkan, menghina ulama, hilang akhiratmu. Ambillah duniamu secukup-cukupnya, sebanyak-banyaknya silakan, sepuas-puasnya. Lo besok jatuh turun, habis diinjak semua orang. Nanti lo mati, yang kamu cari adalah ulama memandikanmu. Kalau tidak, kita bungkus, kita buang di kali, kita buang di pinggir jalan. Karena kau nanti butuh ulama. Tapi tidak harus saya selalu membutuhkan orang yang punya harta dan jabatan. Anda mati cari ulama memandikanmu. Kalau tidak, Anda dibuang busuk di pinggir jalan. Yang memandikanmu ulama, yang mengubur Anda ulama, yang mentalkinkan kalimat tauhid ulama. Nanti Anda di akhirat kepingin mau syafaat dari para ulama. Maka jangan sombong dengan apa yang Anda miliki. Kalau Anda pintar, ada lebih pintar. Kalau Anda kaya, ada lebih kaya. Kekayaan Anda tidak seperti kekayaan Qarun. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allah tenggelamkan dia dengan hartanya. Kalau kalian baca kisahnya, mengajukan harta kekayaan yang dimiliki oleh Qarun, apa yang dia lakukan? Ditanya, apa yang kau peroleh itu dari mana? Sombong dia. Qala innama utitu ala ilmin indi. Aku peroleh ini semua karena ilmu yang saya miliki. Ilmu apa kau miliki? Semua karena anugerah Allah. Kita tidak bisa apa-apa kalau bukan izin Allah.
Anda ditenggelamkan sebagaimana Qarun. Jabatan Fir'aun tuh lihat, Allah tenggelamkannya di laut. Allah remehkan dia, bahkan Allah abadikan dia sebagai bentuk atas kezaliman setiap masa. Maka barang siapa menghina para ulama, hilang akhiratnya. Ambil dunia sebanyak-banyaknya. Anda mati mau dimandikan ulama, nanti mau disalatkan ulama, mau dikafani sama ulama. Karena orang bodoh, orang jahil, nggak ngerti. Perlu ilmu. Memandikan mayat itu perlu ilmu, bukan cuma asal-asalan mandiin kucing. Bukan asal-asalan kita mandiin orang biasa. Ada sunnah-sunnahnya. Biar Anda nanti menghadap Allah wangi bersih. Wangi Anda menghadap Allah. Maka Anda mati cari ulama, mau dikafani cari ulama, Anda mau disolatkan ulama. Banyak sekali orang-orang pintar nggak bisa menyolatkan orang tua, dia cari ustaz dan kiai. Halo, Anda mau dikubur sama ulama, mau diazani menurut sebagian orang pakai ulama juga. Anda mati, keluargamu mencari ulama, harta warisanmu diapain nih? Kucing-kucing yang ditinggal sama dia itu dapat berapa ini harta warisan? Maka cari ulama lagi. Tahlilan, yasinan, cari ulama lagi. Hei bodoh, jangan macam-macam sama ulama. Saya bilang hormat wajib, memuliakan wajib, mengikuti mereka tidak wajib. Tapi jangan sekali-kali Anda mencoba merendahkan, apalagi meremehkan. Mustafa Ataturk yang menjatuhkan khilafah itu busuk bertahun-tahun tidak bisa dikubur. Itu sampai saat ini dinyatakan oleh sebagian orang yang masuk ke area makam Mustafa Kemal Ataturk itu di Turki, itu bau nggak enak, maka disemprot wangi pengharum ruangan biar orang-orang masuk itu tidak mencium bau yang busuk. Kenapa? Menjatuhkan khilafah dari zaman Sayyidina Abu Bakar sampai terakhir Abdul Hamid kedua, itu khilafah terus berlanjut. Gara-gara manusia seperti itu dia jatuhkan khilafah, Allah jatuhkan dia. Dia mengalami penyakit yang luar biasa. Di akhir hayatnya baca kisahnya, biar kalian mengenal orang-orang seperti itu. Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, kamu suatu hari mati. Ya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun. Man istakhaffa bil ulama'i dhahabat akhiratu. Barang siapa meremehkan ulama, hilang akhiratnya. Wa man istakhaffa bil umara'i dhahabat dunya. Barang siapa menghina penguasa, hilang dunianya. Kenapa? Kalau Anda merendahkan penguasa, dia punya kekuasaan, kamu di penjara, hilang umurmu, habis duniamu. Tapi dunia habis dalam kebaikan daripada akhirat yang hilang dalam kemunafikan. Wa man istakhaffa bil ikhwani dhahabat muru'atuh. Barang siapa merendahkan saudara dan teman-temannya seakidah, seiman, hilang wibawanya. Abu Sinan mengatakan, "Idza kana talibul ilmi qabla an yata'allama al-mas'alah fi ad-din yata'allamu al-waqi'ah fi an-nas mata yuflih." Kalau seorang penuntut ilmu belum belajar ilmu yang benar, dia belum mendalami agama, sudah mencaci maki orang lain, apalagi ulama, kapan dia beruntung, kapan dia meraih ilmu bermanfaat? Belum bisa istinja yang benar. Istinjanya aja belum benar. Kalau main menghina ulama, menghina para aulia, itu luar biasa. Maka Imam Ahmad bin Al-Azru'i beliau mengatakan, al-waqi'atu fi ahli al-ilmi wala siyama akabiruhum min kibar dzunub. Beliau mengatakan, kalau Anda menghina, menjatuhkan ulama besar, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, ulama-ulama besar seperti ini, kalau Anda menghina, menjatuhkan mereka, itu kata beliau, menurut beliau, min kabair dzunub, dosa-dosa besar. Dan barang siapa menghina para ulama, maka dia akan diperangi oleh Allah. Allah berfirman dalam hadis kudusi, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi wali aku, kalau bukan wali itu ulama, siapa wali Allah? Siapa wali Allah kalau bukan ulama? Barang siapa memusuhi wali Allah, dia akan dimusuhi oleh Allah, akan diperangi oleh Allah.
Tunggu saatnya. Orang benar itu tetap benar, walaupun orang lain itu tidak. Orang benar itu tetap benar. Maka nanti tunggu saatnya Allah menampakkan kebenaran. Yang benar akan ditampakkan oleh Allah. Maka kita selalu berdoa. Harus berdoa dengan doa ini. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak itu hak, benar itu benar, dan mudahkan kami mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan perlihatkan kepada kami kebatilan dan mudahkan kami menjauhi dari kebatilan itu. Doa dengan doa itu terus, karena kita tidak tahu kebenaran di mana. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ayo ikutin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan yang hak kepada kami biar kami mengikutinya. Yang hak itu perlihatkan biar itu ini hak dan kami mengikutinya. Yang ya Allah, perlihatkan kepada kami yang batil itu batil agar kami menjauhinya.